Bukan ngagetin. Oke, selamat datang kembali di cerita hari ini. Sebuah konten audio yang saya kira perlu kalian dengar. Dan hari ini saya berjumpa dengan kawan saya. Berjumpa apa bersama? Iya, bersama dah. Bersama dengan teman saya. Teman saya yang satu ini tuh beliau dikenal sebagai tokoh linguistik atau ahli bahasa, bahkan dia juga punya niatan untuk membuat kamus bahasa Cirebon ya, Iya, Mas Arif. iya, betul. Terus budayawan juga, beliau peneliti budaya Cirebon ya. Iya, budaya. Pelukis, musisi juga, banyak Penulis. menciptakan lagu, penulis, pendongeng, Pelabis, terus apa lagi? Jomblo organik. pelaku UMKM, Pelaku UMKM juga, penjual apa? penjual produk Teh kombucha ya? Iya. Oke. Ya, beliau bernama Rif Bontar dan bersama saya Fawas Alfarobi. Anjir. Pas Fawas itu sering ketemu sama saya sebenarnya, sering. Iya, tapi sering ketemu. tapi suaranya di ini apa? Sering ketemunya tuh di noise, kalau nggak noise ya lewat Iya. ini ya. Jadi mau bahas apa nih kita Mas Fawas hari Kita membahas tentang hidup di pedesaan di zaman dulu iya. sampai sekarang dan mungkin sampai di abad selanjutnya. Itu akan Depannya seperti gimana apa ya? fenomenanya? Ya berarti kita bikin segmen bicara dulu nih, bicaranya dari pedesaan itu tentang budaya apa tentang tradisi atau apa nih? Tentang ya boleh Tradisi lah. Tradisi Kita boleh. tektok aja ya, karena Iya. saya nanya boleh ya. Ah. Nanya ya tentang tradisinya. Ya masyarakat perkampungan itu kan kita bicara dari dulu ya, geografis lah. Kalau daerah pedesaan lah. Ya itu kan biasanya kan suatu lingkungan masyarakat ya yang hidup suatu daerah yang bergantung kehidupan ekonominya pada lahan pertanian atau perkebunan. Sama alam ya. Iya, atau berdagang lah sama alam. Mereka bergantung sama alam lah. Kalau orang pedesaan kan bergantung kehidupan mereka itu bergantung sama alam. Kalau di kota kan bergantung sama industri dan pekerjaan dan perkantoran lah ya. Gitulah. Jadi dari situ kan dari situ kan akhirnya mengembangkan dari mereka mengantungkan sesuatu pada alam. Akhirnya ada ini kan, ada apa sih? Berarti ada seremoni tertentu yang emang untuk bukan memuja ya, berterima kasih pada alam lah. Ya, kayak zaman dulu kan kalau di pertanian itu kan kalau mau Nyungsung. ya kalau mau tandur ya atau mau panen itu kan ada Apa tuh nyungsum? Nyungsum Apa nyungsum? Nyungsum. Kayak apa ya? Sesajen gitu ya? Ya, Sesaji ya? Jadi sebelum panen biasanya kita kan nyungsum tuh apa sih? Orang sebelum mau lakukan hal mau panen tuh biasanya kan nyediain kepala kambing atau apa sedekah atau tujuan. Mungkin orang dulu cara berterima kasihnya lah Pada jin. bukan ya kan? jin, bukan apa dulu kan disebutnya Dewi Sri apa tuh kan Ya, orang mereka gitu. yang apa sih yang katanya yang Dewi Sri itu yang sebagai simbol itu bukan ini ya, bukan sembah tapi simbol bahwa Simbol. kemakmuran gitu. Bukan artinya itu mereka menyembah ke situ, cuman di simbol bahwa ini saya berterima kasih tujuannya sih kepada Tuhan Yang Maha Esa, cuman yang bisa mereka persembahkan yaitu nasembe lah. Tapi akhirnya kan sembelihnya bisa dimakan lagi kan, nggak dibuang sia-sia. Dimakan sama orang-orang di sekitar situ ya. Mungkin orang-orang belakang nganggapnya itu sesat atau syirik ya. Iya. Ya memang dulu masih ada. Sekarang pun ada, cuman nggak banyak kayak dulu Mas Papas. Iya, udah mulai mengikis ya. Iya, mengikis orang. Makanya padahal tradisi-tradisi seperti itu apa sih saya bilang sebagai kearifan lokal. Ya, berarti Jadi, penting ya. Ya penting juga sih. Sebenarnya mitos-mitos itu penting buat untuk suatu budaya bangsa lah, atau untuk membentuk suatu filsafat pemikiran seseorang. Sebenarnya mitos itu perlu dibentuk. Iya. Kan agama juga ternyata terbentuk dari mitos. Benar. Iya, kan dari mitos-mitos agama. Ya. Dari situ kan seremoni seperti itu kayak ritual seperti itu karena udah mulai jarang kan ya, orang udah Kritis gitu ya. Udah mulai kritis, padahal itu juga bagusnya tuh ya emang sebagai bentuk kita syukur, kayak orang kalau di nelayan ya di daerah utara lah, di utara desa berarti kan banyak nelayan. Itu kan lebih ke ini lebih ke
lebih ke sedekah laut namanya kan ya, sama pakainya kepala kerbau atau apa ya, intinya ya cara berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa lah yang memberikan anugerah kekayaan laut lah. Nah kepala kerbaunya kenapa katanya kan itu aja dibuang-buang ya kan bisa dimakan juga sama ikan. penghuni laut lah, ikan atau apa. Iya betul. Kadang-kadang apa ya, kita tuh perlu banget yang namanya mitos, ya kan? Perlu banget yang namanya mitos karena mitos itu kan karena zaman-zaman gini loh, Asarif, Bang Rip. Kadang begini, orang-orang itu manusia kan sifatnya ngeyel ya, ketika disuruh segala macam untuk menaati peraturan-peraturan dari orang tua, kadang-kadang mereka itu membangkang. Nah akhirnya kayak misalkan nih banyak anak kecil yang duduk di depan pintu. Itu kan sangat mengganggu ya kan? Mali katanya itu kan. Nah akhirnya orang tua tuh membentuk pola berpikir bahwa oh enggak loh, kalau misalnya kamu duduk di sini nanti jodohnya susah dan lain sebagainya. Artinya dengan cara orang menggunakan mitos, mereka tuh jadi lebih taat dengan peraturan. Jadi makanya tadi perlu mitos itu ya. Iya, jadi ternyata penting loh mitos-mitos itu. Mungkin itu tuh cara orang apa sih melatih adab. Cuman orang dulu gitu kan kalau diterangkan cara begini, cara apa sih? Cara formal atau secara teori-teori mungkin orang apa ya? Tapi dengan caranya dogma lah, itu dogma ya, dogma sama mitos ya. Dogma orang lebih ke efek ininya loh, efek oh ya takutnya itu lah. Tapi dari situ terbentuk kayak di suku Badul ya kayak jangan buang, siapapun yang masuk ke sini nggak boleh pakai sepatu atau sendal dan nggak boleh pakai bahan-bahan deterjen lah ya. Itu kalau mereka melanggar nanti kan ada kesialan banyak kesialan yang menimpa mereka itu. Padahal secara tidak langsung mitos itu dibangun untuk melestarikan alam. Atau jangan masukin ini, jangan ini sungil atau apa ya. Ternyata oh jangan masuk ke hutan ini sungil, ternyata emang hutan itu masih dilindungin supaya kasrian mereka tidak dirusak, kondisi alam tidak dirusak. Jadi artinya apa ya, mitos-mitos yang dibikin sama orang-orang, sama nenek moyang kita ya, itu ya tetap sangat penting selagi memang itu tuh nggak berbenturan dengan syariat ya. Orang dulu kan lebih apa sih namanya sih, pragmatis lah. Dulu kan lebih pragmatis tuh, nggak usah mereka menjelaskan yang susah, yang penting timbulkan dulu rasa. Orang sekarang kan pasti kan apa alasannya gini kan, lalu terlalu panjang lebar, akhirnya diturutin enggak, tapi ya dilaksanakan tidak, tapi malah capek kan. Lebih baik pakai sistem yang pakai itu tadi pragmatis tadi. Pokoknya kamu nggak boleh, nanti kalau kamu melanggar ini dampaknya kayak gini, dan dilalahnya itu sugestinya terbangun Mas ya. Kalau orang yang membangun yang melanggar itu ya otomatis ya kan? Sugestinya masuk di situ sugesti. Dan apa ya, kadang begini, misalnya kita nggak boleh masuk ke hutan, misalnya nggak masuk ke hutan dengan alasan kamu jangan masuk ke hutan ini, dengan alasan hutan ini perlu dilindungi, ketika nanti kamu masuk nanti binatang-binatang itu pada kabur dan lain sebagainya ya. Nah orang-orang tuh ketika dijelaskan seperti itu, dia akan ngeyel, nantang. Loh, insya Allah aku tuh bakal bisa menjaganya kok, aku tuh bakal bisa gitu ya. Nah tapi ketika dibilang di situ ada buta hijau, ketika kamu masuk kamu akan mati. Nah itu kan berkaitannya dengan emosi ya. Emosinya. Jadi kalau dengan cara seperti itu, akhirnya orang langsung nurut, wah iya, takut. Dan sugestinya masuk. Ketika mereka itu kan sugestinya masuk gitu kan. Jadi penting banget. Mitos ini makan mitos di orang, dan sekarang tuh orang sama mitos tuh udah mulai ini, padahal apa karena pengaruh ini ya, pengaruh informasi yang terlalu deras lah, akhirnya mereka kritis, enggak, kita kan nggak bisa nyerap ya informasi global ini yang tang-tinteng gitu ya, dan nggak bisa kita itu karena ketika kita menyampaikan seperti ini pasti kata ini enggak, di video ini enggak, kata ini enggak. Itu simpang siur, bukan simpang siur sih, rumitnya lah zaman sekarang itu menghadapi era digital atau apa yang arus informasi yang begitu deras. Kita nggak bisa menerapkan itu mitos itu. Padahal kalau kita kaji lagi mitos itu, kita pikir lagi, oh iya ada maksud baiknya gitu kan. Pernah nggak Mas Pawas berarti dulu pernah di mitos siapa? Sering. Ya kayak misalkan kamu jangan ngomong sembarangan ya kan. Jadi biasanya kalau di suatu tempat ini kamu ngomong sembarangan, kamu bakal hilang. Dan pernah melanggar, terjadi itu. Iya, dan
ternyata ada orang hilang, katanya oh dia ngomongnya dulu sembarangan gitu, akhirnya dia hilang diculik sama hantu apa gitu. Itu kalau wewe lah, kalong wewe. Kamu tuh jangan keluar malam-malam, takut apa? Takut digandol sama kalong wewe, ya kan? Tapi ketika kayak misalnya waktu maghrib, itu ketika ditelusuri di agama ya, ternyata itu ada ya, bahwa ternyata itu perpindahan antara makhluk lain selain manusia ya, sedang pulang apa sedang pergi ya? Kayak ganti shift. Iya, ganti shift gitu. Ganti shift lah. Ternyata ada gitu ada penjelasannya. Tapi zaman dulu kan makanya mitos, ya kan? Mungkin secara ilmu fisika kuantum, ilmu fisika atau ini ada Mas, pergantian apa sih? Pergerakan apa cahaya mulai meredup sama ini mungkin ada ditemukan. Cuma kita belum tahu ya dampaknya. Mungkin juga ada kayak pengaruh perubahan udara ya, suhu udara itu yang mempengaruhi nanti akhirnya ketahanan daya tubuh kita. Ada virus tertentu yang terbangkit ketika kena udara itu. Kayak gini lah, kayak musim kayak gini kan lagi banyak angin ya. Padahal si angin apa itu angin yang membawa virus, atau jangan-jangan virus yang dalam diri kita ini bangkit gitu ya. Itu mitos-mitos itu dulu terbentuk kayak gitu juga. Kalau diteliti lagi secara ilmu ini kan, ya belum tahu, nanti kita cari tahu. Jadi artinya penting banget untuk melestarikan mitos di suatu desa, adat istiadat. Pokoknya selagi memang itu tuh tidak merugikan orang lain, tidak membawa dampak mudorot ya, kenapa harus kita hilangkan? Iya. Intinya inilah yang penting tujuannya lah ya. Tujuannya. Nah, itu satu masalah. Tadi masalah tradisi ya. Nah, sekarang kita balik ke masalah bahasa, Mas. Oh iya, bahasa. Ternyata sekarang ngerasa nggak bahwa di kampung itu adik kita lah. Itu menggunakan bahasa daerahnya udah mulai mengikis ya, anak-anak kecil ya. Iya, bahasa Indonesia. Iya, benar. Ya kayak biasanya kan sekarang itu kan zaman kita ya. Mau orang kaya kayak orang miskin, manggil ibu ya Mimi, Mamane, ya kan? Mamae, mesti Mane ya kan? Mane. Bapane, Bibine. Lah zaman sekarang apa ya? Banyak sekarang yang manggil Umi, ya kan? Umi, Bunda, ayah, papa. Ya memang itu tetap kayak misalkan papa itu masih Indonesia ya. Karena abi atau ayah, papa, ayah. Intinya gini loh, orang di daerah sekarang tuh udah pada bahasanya udah pakai bahasa nasional. Ya nggak salah, dalam arti nggak salah tuh. Kenapa bahasa daerahnya nggak dipertahankan? Jadi orang tuanya mau yang mengajarkan bahasa Indonesia, senang. Jadi mungkin awalnya kalau anak kecil itu bahasa Indonesia keren, padahal sih saya lihat sekarang nggak keren lah. Keren itu kalau ada anak kecil bisa bahasa daerah yang apalagi bahasa daerah yang hinggil ya. Yang bahasa keren banget menurut saya. Unik itu, rare lah, barang langka lah. Karena kan banyaknya orang ya, makanya ketika masuk ke sekolah dasar ada pelajaran apa tuh? Mulok ya, muatan lokal. Iya, bahasa Cirebon, Monon. Itu mereka nggak tahu sama sekali karena nanya tuh. Itu tetap berarti kan guru apa sih? Padahal itu bahasa ibu ya, bahasa sehari-hari. Kenapa mereka malah kesulitan ketika banyak beberapa anak-anak tetangga saya sering ini kan banyak yang les ya, kadang ada nanya bahasanya. Ya sama, saya juga kadang-kadang ada yang iya. Ternyata bahasa daerah itu penting. Makanya saya sempat mau bikin kamus bahasa daerah. Bahasa lokal lah. Bahasa lokal sini itu. Apalagi bahasa lokal sini kadang-kadang kita obrolin ke orang, padahal sama Jawa ya, atau Jawa campur Sunda lah. Ketika kita ngobrol sama orang Jawa daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka nggak ngerti bahasa kita. Berarti kan bahasa kita unik nih, bahasa yang hampir langka gitu kan. Bener. Hampir langka bahasa Cirebon ya. Bahasa Cirebon tuh mungkin bahasa Jawa Timur nih promosinya lewat ini kan, udah bahasa kayak musik. Lewat musik sekarang kan viral. Cirebon pun padahal bisa apa? Bahasa Cirebon pun udah secara nasional udah bisa dipromosin lewat musik kan. Banyak kan musik dari Cirebon yang dan Jawaan juga unik ya. Iya, yang tampil di media nasional. Banyak. Nah, yang jadi masalah itu kenapa orang di kitanya, anak-anak kita berbahasa Indonesia yang kecilnya tuh. Ya bukan saya menyalahkan bahasa Indonesia, bagus bahasa Indonesia. Toh bahasa Indonesia itu sebenarnya bisa dipelajari ketika mereka masuk sekolah. Kenapa bahasa di rumah itu nggak menggunakan bahasa yang lokal aja untuk mempertahankan itulah identitas itu. Iya, kadang-kadang juga dia orang pacaran ya. Iya. Dia tahu kalau misalnya pacarnya itu orang Cirebon juga, pacarnya orang Jawa Tengah gitu ya, sama-sama orang Jawa gitu ya, ngomong Jawa, tapi ketika teleponan kamu lagi ngapain, jadi pakai bahasa Indonesia gitu. Bahkan ada yang sampai menikah, sampai punya anak, semuanya keluarganya pakai bahasa Indonesia, padahal kan dari nenek moyang, padahal kehidupan sehari-harinya kamu juga ngomongnya Jawa. Kenapa tiba-tiba
pakai bahasa Indonesia. Iya lagi. Maksudnya apa ya? Toh ketika kita ngomong bahasa Indonesia, ketika kita ngomong bahasa Jawa, artinya kan kita mencintai, mengakui bahwa ini kearifan lokal loh. Sesuatu kebanggaan sendiri kita punya bahasa Cirebon kayak gini ya kan. Ya itu bahasa apa aja lah. Pokoknya bahasa daerah itu ya sebagai kita mengakui bahwa kita lahir di daerah ini, bahasanya ini. Intinya mungkin orang-orang kita mulai ini ya kurang bangga dengan apa kelokalan. Iya, nggak percaya diri ya. Iya, malu gitu. Padahal apa dianggapnya itu kalau bahasa kita berbahasa Indonesia atau bahasa luar negeri itu keren. Padahal orang-orang kayak negara-negara maju kayak Jepang, Korea itu mereka mempertahankan budaya loh, sebagai identitas. Orang luar tuh misalnya datang ke Jepang atau ke Korea itu karena lihat tradisinya, budayanya, apa arsitekturnya itu dijaga tuh karena apa? Ini identitas mereka, orang tahu bahwa ini punya Jepang. Nah, di kita aja dari segi bahasa, dari segi arsitektur juga udah kacau. Mereka udah nggak punya pakem ini, harusnya punya ciri khas daerah nih Cirebon atau kayak di Bali lah. Bali itu kan mempertahankan identitas arsitek gitu kan. Makanya hampir rumah semua sama. Nah, itulah tujuannya orang luar mau ke situ lihat budayanya gitu kan. Ada ciri khasnya ya. Iya, makanya kan sebenarnya bahasa ya kalau kita bangga sama bahasa lokal itu kan, itu malah bisa menambah orang penasaran, orang luar mungkin penasaran ya. Apalagi kalau bahasa kita udah mendunia, berarti ada istilah-istilah yang mendunia itu kan. Kayak dulu kata jomblo itu kan sekarang udah masuk kamus bahasa Indonesia ya. Padahal itu aslinya bahasa Sunda kan awalnya kan. Jomblo itu bahasa Sunda. Oh, jomblo bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Jomblo tuh orang yang sendirian aja lah gitu kan. Terus kenapa bisa masuk ke KBBI? KBBI sejak ada lagu Jomblo dari Gigi lah. Oh, itu kan ada lagu dulu dari Gigi punya lagu Jomblo tuh kan ya. Makanya jadi istilah itu. Sebelum ada kata ada Jomblo nggak ada tuh orang, paling ya masih single aja nih, apa tuh. Cepetan loh ya. Jarang orang menggunakan Jomblo sebelum tahun 2000 loh, tahun 90-an berapa jarang. Berarti emang itu ya apa? Kalau misalnya kita bangga dengan bahasa kita. Iya, kita bisa promosi bisa promosi suatu daerah dengan bahasa. Makanya sekarang kayak sinias film ya, mereka untuk promosi suatu daerah itu pakai untuk promosi ke internasional film itu mereka menampilkan budaya lokal. Kayak kemarin di Netflix nonton ini gak Mas? The Big Four. Gimana tuh? Netflix tuh kan trending tuh nomor 1 film di Netflix. Film Indonesia. Saya nggak pakai Netflix. Oh, bajakan ya? Iya. Yang lihat di Telegram. Saya dapat dari Telegram, bagus kualitasnya tuh. Itu kan mereka nampil filmnya film gaya ini sih film barat ya, film perang lah. Film komedi. Tapi dia menampilkan budaya Indonesia loh, kerennya itu kan gitu. Jadi banyak loh orang kayak orang di Korea itu kan menampilkan promosi lewat film, lewat lagu. Budaya K-popnya. Iya, kayak musik itu sebenarnya yang banyak mengkampanyekan suatu budaya daerah itu biasanya seniman yang sering promosi di daerah tuh seniman. Makanya mereka kayak contohnya Andrea Hirata. Kenapa ada museum buku kata jauh-jauh sana orang melihatin apa sih itu kan ya. Pola Laskar Pelangi. Tapi mereka berhasil kan lewat tulisan buku aja bisa membuat tempat yang jadi destinasi wisata kan. Karena bukunya meledak, filmnya bagus, ya digarap juga bagus, akhirnya tempat itu jadi destinasi. Berarti si Andrea Hirata ini orang yang berhasil mempromosikan daerahnya, mengangkat nama daerahnya. Bahasa Melayu Belitungnya. Ini belum lebar ya, belum ya, ngobrolnya masih relate ya. Dari awal tentang bahasa lah. Ya sama kayak bahasa dulu kan di Cirebon ada lagu judulnya Kucing Garong ya. Pernah tahu nggak? Si Kucing Garong. Itu sampai India orang tahu. Masa? Sampai Amerika orang tahu Kucing Garong. Kok bisa gitu? Saya tahu, saya pernah di Brunei itu ketemu orang India. Terus dia nanya. Dia mungkin orang India kerja ya, kuliah. Mas, dia dipakai bahasa Melayu kan. Itu Kucing Garong itu apa? Loh, kok dia tahu Kucing Garong? Kucing Garong itu kamu kata saya bercanda. Tanya kan orang ini ngelebar ya. Kucing Garong itu ya kucing lagu kan. Jadi si lagu Cirebon ini kampanye sampai ibaratnya nembus sampai ke internasional. Orang menikmati musiknya. Nah, bahasa-bahasanya tuh mereka terapkan, Kucing Garong apa sih? Jadi penasaran ya? Iya, kayak mungkin lagu-lagu Jepang apa dulu tuh Aishiteru itu kan orang akhirnya bercerita. Iya, itu sampai orang tahu. Aishiteru itu apa tuh? Orang jadi mau berhasil bikin bahasa. Ya buktinya sekarang kayak misalkan
sarang heo ya kan? Iya, Itu bahasa Korea ya? Iya, sarang heo. Tapi ada di lagu-lagu Indonesia kan Indonesia. ada di slip-slipin sarang heo. Iya. Nah, mungkin Berarti kita terjajah kan ya? iya. Terjajah sama orang asing dengan Mungkin bahasa bisa itu. tuh kita kayak misalkan kita lagu bahasa Indonesia nih ya. Misalkan aku sungguh tresno kali jenengan, kan bisa kan? Maksudnya ditambah Ya bumbuin. misalnya kita pakai bahasa daerah kita ya misalnya. Kamu sangat mendakesunu sekali. Mendakesunu kan pasti pertama orang mendengar apa sih mendakesunu pasti apa ya? Akhirnya temukan pencariannya di Google nggak ada. Nah, kita orang pertama yang bikin istilah itu, otomatis orang yang banyak memunculkan orang-orang promosi itu kan tentang bahasanya. Iya. Mendakesunu sih apa gitu kan. Kan makanya anehnya bahasa Cirebon itu unik saya bilang. Nah, sayangnya orang-orang di sininya tidak menggunakan. Makanya sering chatting atau orang ya. Kita saya menggunakan bahasa Jawa yang lama. Mereka ketawa kok bahasa ini baru nongol lagi sih. Dia ketawa kan orang-orang Jawa tuh, kok lama banget ini nggak menggunakan ini. Apa ya contoh kata apa ya? Pernah saya ini temen ya kan. Iya, bahasa kok ini baru saya dengar lagi kata-kata ini tuh. Aja sih Selipur atau yang pernah dibilang sama nenek saya dulu. Jadi apa ya? Mungkin semakin kesini emang tergerus bahasa. Iya, bakal pada mengikis, bakal hilang. Makanya saya bilang kalau suatu saat bahasa ini kalau kita bisa mempertahankan bahasa itu bisa jadi harta karunnya sangat unik ya, barang langka lah. Makanya harus disusun bagusnya pakai visual sih, karena bahasa Jawa itu kan harusnya pakai visual ya, menerjemahnya kan harus visual. Karena sedikit gerakan aja udah berubah namanya. Oke, kamu lagi ngapain? Jangleng. Inilah posisi jangleng ya kan. Iya. Lagi apa kon? Lagi nengkurep. Apa? Nengkurep tuh posisinya kayak gini, nengkurep. Iya. Atau lagi jiplong Jiplong. itu gimana gitu kan. Iya, betul banget. Pokoknya penting banget kita melestarikan bahasa kultur budaya adat istiadat. Penting nggak? Penting banget. Makanya ini menjadi PR kita bersama untuk tetap melestarikan. Walaupun kita tidak kehilangan bahasa Indonesia enggak ya, jadi kan tapi muatan lokalnya tuh harus dipertahankan juga. Iya. Intinya sih gini lah, mungkin tergantung kita menggunakan bahasa itu tergantung situasi dan kondisinya mungkin ya. Kalau kita misalnya di rumah ya cukup dengan bahasa lokal pun untuk mempertahankan bahasa lokal. Betul. Tapi ketika kita di suatu forum ya harus menggunakan bahasa Indonesia. Iya, betul. Ya kayak sekarang kita buat noise kan kita ngomongnya Jawa Cirebon ya. Iya, masih Cirebon. Tapi kan secara otomatis kita harus menggunakan bahasa Indonesia agar bisa didengar. Makanya mungkin kalau dibikin kamus di bahasa daerah itu harus pakai visual ke YouTube atau yang bentuknya gambar. Ya, mungkin ada ilustrasinya ya kan. Karena nanti bisa kita tulis terjemahannya kan. Kalau pakai noise atau suara kan susah juga gitu jelasnya per kata. Nanti Bang Rip kapan ada rencana bikin kamus bahasa Gembongan? Itu sih sebenarnya udah lama, cuman gara-gara filenya kena petir hilang semua tuh. Bisa disusun lagi sih. Susun lagi kadang ya, cuman beberapa bahasa yang hampir udah punah, kadang saya baru dengar lagi nih. Saya catat lagi. Saya dikumpulin lagi lah dari awal lah. Itu dulu sudah banyak mas, hampir 200 kata lah, sampai saya kasih contoh itu filenya di komputer kena petir udah hancur semua, hilang. Nyusunnya lama lagi kan. Bang Rif. Iya. Perbedaannya masa zaman dulu sama masa sekarang itu kayak gimana? Kan tadi Bang Rif juga udah bilang bahwa orang-orang zaman dulu itu kan pengennya itu mencari uang untuk menghindari busung lapar ya kan. Terus zaman sekarang itu mencarinya tuh bukan uang, karena mencari uang tuh udah gampang ya. Uang masih dicari juga. Iya, masih dicari, cuman nggak kayak dulu gitu. Kita jangleng aja, diem aja kan. Bisa ada lah ya kan, rokok datang temen ya kan. Iya, sekarang urusan rokok mah gampang lah ya. Iya, terus untuk masa lampau, untuk masa selanjutnya itu akan yang dicari itu untuk sekarang berarti yang dicari kebahagiaan, kenyamanan. Iya, jadi orang dulu tuh permasalahannya berarti kan permasalahan kata apa ya? Pernah lah, maksudnya ada peneliti bahwa orang dulu tuh kan permasalahannya masalah virus sama kelaparan. Mungkin tahun 1900-an atau 1900 itu perang ya. Orang permasalahannya perang kan. Yang virus banyak yang mati karena perang. Terus setelah itu ada virus kan. Kan mati banyak karena virus. Nah, terus setelah itu kan problemnya kan kelaparan. Orang kurang makan. Makanya orang-orang dulu tuh bekerja kayak orang bekerja dulu kayak mantri atau tukang sunat atau tukang dukun bayi itu mereka bekerja dengan ikhlas. Karena apa? Bayarnya nanti kalau panen. Orang dulu banyak ikut ya, banyak panen, banyak atau bayarnya engkau bayar beras segandek bayar. Ya, bener, bukan panen. Atau orang kerja kan bayarnya kan ketika panen ya. Orang-orang dulu kan gitu pakai.
Nah itu permasalahan kelaparan, kurang makan lah. Makanya pernah ngalamin nggak muludan tajuk di tajuk ya, sampai ngantri luru berkat. Sekarang nggak ada. Iya, zaman itu nikmat nggak rasanya tuh Mas Fawas? Kalau dibayangin ya nikmat. Setiap muludan tuh setiap hari. Saya pernah bikin konten masalah nemu mangga itu pernah ngalamin nggak? Oh iya pernah. Itu rasa itu sekarang bisa ditemukan lagi nggak? Kalau sekarang ya mungkin ada mangga di jalan udah biasa aja gitu. Kalau zaman dulu iya, karena sekarang kan pertama nggak bisa dibeli, terus banyak pohon mangga gampang lah ya. Iya. Dulu tuh nikmatnya gimana? Alasannya karena apa? Karena lapar, karena nggak ada yang buat dimakan di rumah. Iya benar. Makanya orang pagi-pagi udah berburu. Oh iya. Dulu tuh punya beras segini tuh buat makan anak berapa gitu kan. Iya. Sorry misalnya, pas Pawas misalnya keluarganya berapa tuh? 7 orang. Ini beras 2 kilo harus dimakan terus pas nih sampai malam. Iya. Makanya di lain itu kan nyari mangga, nyari singkong, kadang di kebun nyolong singkong di sawah. Itu nikmatnya kan nemu. Itu orang dulu mainnya sebelum ada gadget ya. Orang main tuh di kebun aja udah nikmat, cari buah, cari apa, kadang berburu, cari ikan atau gogo. Gogo. Ya tahu. Itu cari ikan pakai tangan. Iya, gogo itu. Makanya nikmatnya itu kan rasa itu berkesan ya. Bekas pasti kan kayak zaman ngaji lah Mas Pawas dulu kan ngaji di tajuk itu. Pernah senang sama orang cinta pertama lah. Ngalamin. Itu kan lihat dia lewat aja rasanya ya. Nah rasa itu sekarang bisa temukan lagi nggak gitu? Udah nikmat seperti itu? Nggak ada. Dulu itu kalau ngaji itu bukan mencari ilmu. Pernah ya memang betul ngaji itu cari ilmu, tapi ada fase di mana ngaji itu cuma mau ketemu dia ya kan? Itulah itu rasanya tuh biar itu kan nggak bisa ditemukan lagi sekarang ya. Iya. Nah itu kan tadi permasalahan tadi kekurangan ya. Informasi belum begitu deras, informasi kayak sekarang beda. Sekarang kan segala hal bisa dengan mudah. Dulu kan pernah ngalami sulitnya pengen sesuatu nggak? Iya, susah banget. Misalnya inilah mau membeli barang yang kira-kira di toko daerah di sini nggak ada. Itu harus nyarinya ke Cirebon juga, harus misalnya ke kota ya sehari. Dan itu belum tentu ketemu. Iya kan. Nyari ini di mana ya, harus cari informasi ke sini. Atau dulu mau ke Jakarta dari kampung mau ketemu si orang ini. Kita belum ada kayak navigasi kayak sekarang kan. Iya. Harus tanya. Belum ada serok, harus ditulis dulu nih. Kamu naik angkot ini, nanti turun di Masjid Al-Huda. Dari Al-Huda itu ada toko. Nah, kamu masuk gang situ, terus tanya di situ ada rumah warna kuning, tanya. Nah, di situ itu kan sampai harus kita ngomong ke supirnya berapa kali itu kan. Sekarang gimana kan? Tinggal Grab aja, Bang. Dulu tuh ya nikmat banget ya kan. Tapi nikmat itu kan. Petualangan itu nikmat. Nanya lagi sama orangnya nggak tahu, nanya lagi terus. Artinya zaman segitu Mas, walaupun susah ya Mas Pawas, itu rasanya dapat, bahagianya dapat ya, perjuangannya. Nah sekarang kita bicara sekarang aja sekarang. Tadi kan orang kondisinya karena kekurangan dan kelaparan sama itu ya, kekurangan itu serba sesuatu berkurang. Nah sekarang setelah era informasi masuk banyak, alat-alat dibeli dengan mudah, apa yang hilang dari Mas Pawas? Nikmat yang sederhana itu hilang. Iya. Jadi yang capeknya itu hilang. Iya. Dulu itu kan kita melakukan hal-hal yang sederhana saja itu udah bahagia gitu. Iya. Zaman sekarang tuh akhirnya tuh selalu kurang. Dulu saya pengen dapat bayar aja Mas sampai pari seharian dapat baru, atau panen cabe kan. Juga ini dapat baru dibayar semua sampai 1 kresek. Itu nikmatnya luar biasa. Sekarang apa sih yang nggak bisa didapatkan itu kan? Cuman ada yang hilang dari semua. Sekarang kan mudah ya, mau cari barang ini nih yang nggak ada di sini, tinggal buka marketplace, udah nongol semua kan, produk dengan harga yang bersaing ya. Zaman sekarang atau naik mau ke alamat orang, mau cari alamat tinggal Sherlock aja kan udah. Zaman sekarang ya kita mau ngobrol lewat WhatsApp, gimana video callan ya, udah selesai setelah itu udah ya kan. Tapi zaman saya kecil ya, pengen ngobrol aja itu harus nyamperin. Kita misalnya mau main bola nih ya, saya sendirian nih ke rumah temen. Wawannya masih turun tong. Masih tidur lah. Iya, Wawannya masih tidur. Pergi lagi ke rumahnya si Rudi nih durung balik tong, mau bakpit karo bapaknya. Pergi gitu sama bapaknya. Iya. Jadi emang mau main tuh harus nyamperin temen satu-satu. Baru ketemu, ayo kemana cari bola, main bola yuk. Tapi orang cuma 2 orang. Cari kersem aja yuk. Bawa kersem di Perumnas gitu ya. Jadi harus disamperin gitu. Dan
kalau main pun bareng-bareng 10 orang ya kan. Iya. Tapi zaman sekarang tuh akhirnya Sekarang. kebersamaan itu tuh hilang. Iya. Karena mudahnya akses tersebut. Kamu dulu pernah ngalamin nongkrong pinggir jalan nggak? Nongkrong jam-jam kita sudah nggak ada ya. Nongkrong pinggir jalan ngobrol sama teman-teman tuh ngobrol main gitar itu atau apa. Iya. Sekarang nggak ada. Hampir nggak ada ya. Jadi nikmatnya itu tuh nggak ada. Nikmat saya bilang rasa. Jadi kalau nongkrong sama ketemu temen aja. Cing, bukan cing, apa sih bahasa Indonesia cing, jangan ada yang pegang HP. Percuma misalnya acara saya ngundang Mas Pawas berapa orang, kita makan yuk tempat ini yuk. Saya pengen tuh momen di situ. Ya udah ngobrol. Kadang-kadang sekarang udah main. Bener. Masing-masing. Bahkan tidak nikmat. Buat apa kayak gitu? Mending pesan Grab aja kirim masing-masing ke rumah masing-masing. iya, kayak apa ya? Ya kayak misalkan kita kemarin aja kan saya habis mendaki gunung ya. Iya. Jadi ada temen yang sebenarnya bukan kenikmatan yang dicari, tapi pengen pamer gitu. Oh iya. Jadi naik momennya nggak dapet ya. Iya, jadi momen yang kita itu mau pergi ke puncak, apa yang kita cari? Kebahagiaan di situ, kenyamanan, kebersamaan. Jadi kita datang ke tempat yang itu tuh pengen kita tuh itu atmosfer bukan atmosfer Pak, suatu fenomena alam yang cuman saya yang bisa menikmati. Sekarang orang harus punya bukti gitu kan. Iya. Jadi akhirnya apa ya? Kayak misalnya nih, kita ke puncak gunung gitu ya. Nah, alih-alih kita mau menikmati puncak gunung, setelah itu HP-nya mati. Iya. Jadi sepanjang perjalanan itu rasanya resah, gelisah, anjir, HP gue mati. Itu kategorinya apa itu? Kategori penyakit apa ya? Ya, gini, dulu kan untuk mendapatkan kebahagiaan, ya cukup kita merasakan udah bahagia. Zaman sekarang tidak cukup kita yang merasakan, orang tuh perlu tahu baru kita bahagia. Iya, jadi kalau kita misalnya menuju ke tempat yang kira-kira saya pengen sakral nih, tempat ini cuma saya yang tahu. Dulu kan bukan orang dulu, saya pernah ke sana. Sekarang mana buktinya? Iya. Oh, masa sih? Kayak dulu lah, kamu pasti kalau menyimpan perasaan atau sesuatu tulis di buku kan. Itu di buku ada cewek atau cowok kadang tulis itu ditutup rapat-rapat. Kalau kita ada yang baca temen kayaknya malu tuh, kesel ya, marah ya. Kadang orang enggak kan harus di-share dia. Dulu saya gitu, waktu saya sekolah ya. Tulis jatuh cinta sama cewek. Nah, karena saya tuh mau ngungkapin malu. Akhirnya apa coba? Di kolong meja saya tulis namanya. Nama dia saya tulis, udah tutup lagi. Saking apa ya? Ya cukup, jadi kan cukup pasalnya yang tahu lah dulu tuh, sangat rahasia sekali, sangat privat lah. Nah, hal-hal yang itu privat. Makanya kenapa apa ya, sekarang kan yang kayak misalnya kita buku ya, buku atau kita konten YouTube deh. Kenapa yang laku itu konten-konten self improvement atau self improvement itu apa? Pengembangan diri. Pengembangan diri ya. Kayak buku-buku motivasi, inspirasi, ya kan? Iya. Ya kita lihat aja di TikTok misalnya. Buku yang laris itu buku-buku pengembangan diri. Siap. Buku-buku pengembangan diri karena sekarang itu orang-orang tuh zamannya ya karena tadi ya, kebahagiaan aja tuh harus kebahagiaan itu konsepnya tuh konsep kebahagiaan itu yang harusnya dari kita sendiri itu malah dari luar. Konsep bahagianya kamu seperti apa? Diukurnya sama orang luar. Iya. Pihak luar ya. Sehingga akhirnya dia nggak bisa bahagia ketika nggak bisa mencapai apa yang orang lain capai. Makanya sekarang banyak orang-orang yang hidupnya itu gelisah, rungsep. Iya, padahal cara kebutuhan finansial udah tercukupi lah. Iya. Untuk apa sih kalau mereka mesti sampai cari buku? Tadi kata Mas Pawas apa sampai orang dengerin self improvement ya? Karena sebenarnya semuanya bisa tercapai. Cuman yang belum tercapai itu bagian. Makanya sekarang tuh orang bukan bukan kemakmuran lagi yang cari, tapi kebahagiaan, kenyamanan, kebahagiaan. Zaman sekarang tuh orang lagi berlomba-lomba untuk mencari kebahagiaan yang sebenarnya. Orang-orang yang nanti Mas Pawas kalau udah umurnya udah hampir 30 lebih ya, udah 30 lebih mungkin udah mulai mendekati medsos. Kenapa? Carinya nyaman. Karena semakin banyaknya kita punya akun di medsos, dan pusing. Betul. Suatu saat pasti Mas Pawas meninggal saat itu. Bukan suatu saat, sekarang udah mulai. Coba Bang Rip lihat di Facebook saya. Dulu itu kan saya sering ngopi aja. Jangan ada gula di antara kita. Posting caption lagi ngopi gitu ya. Iya. Karena pengen diakui kan. Kesenangan saya pengen diakui. Tapi sekarang udah saatnya saya tuh bersembunyi. Coba lihat di Facebook saya sekarang. Saya nggak main Facebook udah hampir setahun lebih lah saya nggak main Facebook. Foto-foto saya sembunyiin semua. Yang dulu saya tuh berlomba-lomba untuk memamerkan keseharian saya, kebahagiaan saya. Sekarang tuh malah pengen tersembunyi gitu. Saya pengen ngerasain kebahagiaan ya cukup saya sendiri.
Nah itu akhirnya nanti orang pada balik lagi ke masa-masa dulu itu. Iya. Karena Muter ya. karena dulu tuh karakter tuh dulu tuh sebelum ada medsos tuh orang hidup sangat nyaman sekali walaupun penuh dengan kekurangan ya. Intinya. Betul. Makanya orang-orang dulu kan kayak zaman itu kan tadi masalah permasalahan manusia itu zaman itu perang ya, sampai bergerilya, sampai mereka kurang makan. Tapi mereka dari situ bisa tahu cara bertahan hidup, atau cara mereka sebenarnya bagi mereka tuh simple gitu kan ibaratnya. Saya udah merdeka bisa makan aja udah. Iyalah bagi mereka sederhana itu. Mempertahankan tubuhnya ya, mempertahankan dirinya sehat, supaya agar tetap bisa makan. Bagi banget. Sekarang orang enggak makan beri makannya. Sekarang permasalahan selain kebahagiaan atau kenyamanan, kesehatan juga jadi masalah sekarang. Balik lagi kesehatan kan dari kasus virus ya. Akhirnya kesehatan. Apa ya? Ya, muter-muter. Karena masih cara pola makan kita udah nggak bisa diatur, karena banyaknya informasi makanan atau apa ini yang mereka keluar tuh nafsunya terus yang keluar pengen ini. Zaman dulu itu orang berperang dengan manusia lain, berperang dengan kesehatan, berperang dengan kelaparan. Iya, dengan kekurangan. Iya, sedangkan sekarang kita berperang dengan eksistensi diri kita, dengan gengsi kita, dengan harga diri kita. Sebetulnya dengan diri kita berperangnya sekarang ya. Dengan nafsu kita lah, lihat orang lain kayak gini, saya harus sama dengan orang lain itu. Iya. Si Mas Pawas pernah kesini, saya juga harus ke situ tuh supaya potol juga. Bang Rip makan itu ya, hamburger jenis sapi. Saya juga harus makan ini. Sampai akhirnya orang-orang mereka merasakan bahwa efeknya tuh ternyata dia mengalami penyakit apa. Akhirnya yang tadinya dia berjuang untuk mempertahankan gengsinya, akhirnya sekarang balik lagi mempertahankan kesehatannya. Jadi orang-orang sekarang tuh kelihatan bodoh. Maaf ya, jadi kelihatan biarpun alat udah pinter ya. Ya sebagian orang lah ya, kebanyakan orang mungkin. Kebanyakan orang bodoh, karena bodohnya itu tanpa sadar padahal mereka sedang mempermalukan diri sendiri gitu kan. Dan saya sempat lama saya tuh terjebak ke situ, pengen kelihatan ya kan. Di Instagram itu, bayang coba dulu di Instagram saya itu ya, saya harus foto kemana ya kan, terus captionnya itu puitis gitu. Biasanya kan orang berpuisi itu kan untuk mengekspresikan dirinya ya. Iya. Kalau ini enggak, biar orang baca terus dibilang wah kamu penyair segala macam. Keren lah. Pernah ada fase kayak gitu sampai akhirnya sama lah juga. Apa sih, nggak ada manfaatnya. Sekarang mah kadang-kadang saya pengen yang sederhana aja bro, makan gitu dong. Jadi yang katanya apa sih, kok dulu kamu kayak gini banget nih, kalau dulu kayak kamu yang berat-berat, kok sekarang cuma simpel itu makan. Gitu kan. Karena orang pengen balik lagi ke yang simpel aja lah, simpel lah. Karena Mas Pawas ngalamin berarti kan udah mulai meninggalkan medsos yang kira-kira mengurangi lah, bukan meninggalkan tapi mengurangi yang kira-kira bermanfaat mana. Itu berarti mulai dewasa, tapi pada kenyataannya masih banyak orang-orang yang saya bilang ini telat nih orang nih, akhirnya telat. Iya. Karena masa-masa itu udah Mas Pawas lewati kan, atau kita kan sering lihat lah pasti orang ini sih kayak gini saya dulu pernah gitu. Sampai ketinggalan. Dulu itu memang pengen dilihat lah. Misalnya pengen terkenal, pengen followernya banyak, pengen jadi viral. Orang tuh terobsesi untuk jadi viral. Tapi sekarang tuh dulu yang tadinya saya menikmati ya, maksudnya kita di medsos itu saya menikmati medsos gitu sampai akhirnya lupa gitu, terdistraksi oleh media sosial. Tapi sekarang akhirnya saya sadar bahwa kenapa saya yang tidak mendistraksi orang, maksudnya kenapa saya yang nggak memberikan konten gitu. Nah ini sekarang kan saya udah ya bikin akun-akun, jadi saya itu sangat sedikit sekali membuka medsos, tapi sekalinya membuka medsos itu untuk mengupload konten, dinikmati sama orang, bukan menikmati lagi. Dulu menikmati ya, tapi sekarang kita yang dinikmati. Dan akhirnya kan bisa menghasilkan ya duit segala macam. Udah ajan nih. Sekarang ajan. Udahlah, break dulu sesi pertama lah. Oke ya, terima kasih Bang Rip. Makasih banyak ya udah nemenin saya. Mau nggak bikin sesi kedua nih? Nanti setelah ajan kita bisa bikin lagi. Oke, terima kasih buat pendengar Noise, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan pokoknya pendengar konten audio, entah itu di YouTube juga nanti atau dimanapun deh. Terima kasih sudah mendengarkan konten kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Sejam mana, Sor? 40 menit.